Assalamualaikum Ustadz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hendi? Afwan Ustadz mau ganggu nih. Soalnya saya lagi ada sedikit masalah yang cukup membingungkan nih Ustadz. Masalah apa Pak Hendi? Sebenarnya sih masalah ini pasti juga dialami banyak orang di luar sana Ustadz. Gini, saya kan minjemin uang ke teman. Tapi ya gitu Ustadz, jadi nyangkut deh uang saya. Nggak balik-balik lagi sampai sekarang. Sampai akhirnya saya dengar-dengar dia sekarang baru di PHK. Saya mau nagih juga serba salah. Kasian juga kan dengarnya. Belum lagi saya kan juga harus bayar zakat Ustadz. Tapi kalau zakat saya buat melunasin utang teman saya itu boleh nggak sih Ustadz? Jadi saya anggap utangnya dia lunas. Dan saya sendiri juga jadi nggak perlu ngeluarin uang lagi gitu. Gimana Ustadz kalau kayak gitu? Oh, jadi masalahnya adalah Pak Hendi punya piutang pada teman ya? Iya, saya minjemin duit ke teman saya. Ya sulit lunasi gitu ya? Iya, bilangnya sih gitu. Lalu sekarang ini lagi di PHK di masa pandemi kayak Iya gini. sih, sekarang emang lagi banyak banget karyawan yang di PHK. Terus Pak Hendi punya zakat. Iya, gitu Nah, Ustadz. zakat ini tidak usah ditarik saja. Anggap saja utang teman tadi lunas gitu kan? Nah, iya gitu Ustadz. Begini Pak Hendi, saya sampaikan pendapat ini ya. Oke. Menurut jumhur ulama mayoritas itu menyatakan membebaskan utang dengan niat menjadi zakat tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Baik yang berutang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Oh gitu. Nah, walaupun hal ini memang ada beda pendapat. Kok saya baru tahu ya Ustadz? Sebentar. Oke. Saya sebut dulu ya pendapat Imam Nawawi yang kita sudah kenal pendapat-pendapat beliau. Ya, Pak Hendi juga mungkin sudah sering baca-baca karya beliau lah. Ya, nggak rajin-rajin baca juga sih. Nah, Imam Nawawi itu adalah ulama yang sudah sangat dikenal di negeri kita karena backgroundnya mazhab Syafi'i. Begini, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', ini kitabnya sangat fenomenal dan kitabnya begitu banyak jilid ya. Dalam kitab tersebut beliau berkata seperti ini di jilid yang ke-6. Jika seorang memiliki utang pada seorang yang susah dalam melunasi utang. Jadi dia memiliki utang ya pada yang lainnya atau memiliki piutang pada yang lainnya. Lantas ia ingin jadikan utang tersebut lunas dari zakat yang harus ia keluarkan. Ada dua pendapat nih. Kalau kebanyakan ulama sih nganggap termasuk ulama Syafi'iyah, Abu Hanifah, Imam Ahmad katakan tidak sah. Tidak sah. Karena zakat masih ada dalam genggaman si pemberi pinjaman. Dia kan belum keluarkan itu. Belum dikeluarkan Zakat ya. tersebut barulah dianggap dikeluarkan jika ada qobet. Apa itu qobat Ustadz? Qobet itu maksudnya ada yang mengambil, ada yang menyerahkan lagi, salurkan pada yang lainnya. Namun gini Pak Hendi, ada juga mengatakan sah. Ini adalah pendapat Al-Hasan Basri dan Atta. Berarti ada beda pendapat ya Ustadz? Ada pendapat Al-Hasan Al-Basri dan juga Atta yang menganggapnya sah. Tunggu dulu Pak Hendi, ada penjelasan Oke. bagus dari ulama Syafi'iyah belakangan nih. Ulama ini paling saya sukai dan jadi rujukan kalau lagi bahas fikih. Nah, bisa lihat tulisan-tulisan saya di rumesa.com lah tentang itu. Siapa tuh Ustadz? Nama beliau itu Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Nah, Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili ini mengatakan beliau punya buku namanya Al-Mutamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Jadi ini pendapat Syafi'i ada di sini nih. Ya katakan jika seorang memiliki piutang pada orang yang susah melunasinya, ia ingin jadikan zakatnya untuk membebaskannya. Ia mengatakan misalnya nih, utangmu sudah bebas. Dia katakan pada orang yang pinjam, utangmu sudah bebas dengan zakatku. Kata Profesor Dr. Az-Zuhaili di sini seperti itu tidak sah. Tidak sah. Karena orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat masih memegang zakat tersebut. Zakat itu dianggap ditunaikan jika ada qobet, ada pengambilan, ada penyerahan. Itu ada disalurkan lagi. Akan tapi boleh saja pihak yang berutang yaitu debitur mengatakan pada pemberi pinjaman atau kreditur, serahkan zakatmu, biar saya melunasi utang padamu. Nah, jika seperti itu, penunaian zakatnya sah, karena sudah ada qobet. Oh, sah ya? Namun, yang punya utang ini gak usah maksa-maksa. Saya maksa-maksa. Berarti jika pihak kreditur akhirnya menyerahkan zakatnya, dianggap sah ya? Nah, betul sekali. Bisa juga dikatakan kayak gini, seandainya pemilik harta mengatakan kepada yang berutang, lunasi utangmu, biar aku bisa membayar zakatku padamu. Nah, lantas pihak debitur itu lunasi utangnya. Seperti itu, utang itu dianggap lunas. Namun hal ini juga tidak boleh jadi paksaan. Ada dalilnya nggak sih Ustadz masalah seperti ini? Biar saya makin tenang gitu dengan pendapat yang ada. Oh, ada Pak ini dalilnya. Dalil dari ulama yang mengatakan tidak sah bebaskan utang dengan niat menjadi zakat tadi. Di antaranya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Artinya dong Ustaz. Artinya ya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Jelas ya. Nih coba dengar perkataan Ibnu Taimiyah ini Pak Hendi tentang ayat tersebut ya. Menganggap lunas piutang yang ada pada orang yang susah itu dianggap sebagai zakat
pelunasannya tadi dianggap lunas, itu dianggap sebagai zakat, berarti mengeluarkan sesuatu yang rendah dari yang dimiliki. Ya, itu sama dengan kata Ibnu Taimiyah mengeluarkan yang khabis. Karena kalau kita nganggap seperti tadi, sudahlah lunas saja, kita kan nganggap itu jadi rendah gitu. Iya. Maka Ibnu Taimiyah katakan itu mengeluarkan sesuatu yang khabis, dan seperti ini tidak boleh. Berarti kita nggak boleh mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang buruk atau jelek ya? Misal zakat dari hasil panen, berarti saya nggak boleh pilih yang jelek-jelek ya? Nah, betul. Ada lagi hadis nih yang mendukung pendapat tadi. Yaitu Ibnu Abbas tuh katakan tentang Mu'adz yang diutus ke Yaman oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi nasihati dia, tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Tentang zakat itu, Nabi katakan zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan lagi kepada orang-orang miskin di antara mereka. Lihat, ada kalimat diambil disalurkan. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya berarti ada yang diambil, ada yang disalurkan lagi. Baik. Saya jadi semakin paham nih Nah, Ustaz terakhir sekarang. Pak Hendi. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu katakan, jika engkau memberikan zakatmu pada orang yang membutuhkan dan engkau penuhi hajatnya, insya Allah utang yang ada padanya akan segera selesai setelah itu. Alhamdulillah, itu yang saya harapin Ustadz. Soalnya kayak gitu kan bukan cuma dengan satu orang aja ya Ustadz, tapi dengan yang lainnya juga. Kalau udah masuk bab utang aja, gitu deh. Mereka suka pada kabur dan lupa bayar utang. Nah, sekarang yang penting Pak Hendi itu mau sabar tentang Wah, utang saya tadi. udah sabar banget, Ustaz. Ingat, hadis ini ya, insya Allah menghibur banget. Oh iya, apa hadisnya Ustadz? Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an gharimihi au maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya, atau bahkan membebaskan utangnya, bukan hanya memberikan keringanan nih ya, membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy Masya Allah. Allah pada hari kiamat. Alhamdulillah, harapan kita semua itu. Oke, kalau gitu syukron ya Ustadz ya. Sekarang saya udah jadi lebih tenang nih dan dapat ilmu baru juga. Saya yakin sih banyak kaum muslimin di luar sana yang belum pada tahu nih Ustadz masalah seperti ini. Harusnya sih mereka sering-sering buka website rumaiso.com ya Ustadz ya, biar makin dapat banyak ilmu. Kan ada artikel tiap hari di situs web Rumaiso. Oke, gitu dulu Ustadz. Syukron. Semoga Allah terus menjaga antum dan ilmunya juga terus diberkahi. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fiik. Raih ilmu bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.